Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk ke hari Rabu pekan biasa yang ke-21 tanggal 27 Agustus tahun 2025. Gereja Katolik memperingati Santa Monica. Bacaan yang direnungkan hari ini dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 2 ayat 9 sampai 13 dan Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai 32. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita merayakan peringatan Santa Monica, ibu dari Santo Agustinus. Ia dikenal sebagai seorang wanita sederhana yang memiliki hati penuh doa, air mata, dan ketekunan iman. Doanya yang tanpa henti selama bertahun-tahun akhirnya meluluhkan hati Agustinus yang sempat jauh dari Tuhan, hingga menjadi seorang santo besar dan pujangga gereja. Kisah ini sangat menguatkan hati kita bahwa doa seorang ibu, doa seorang yang sungguh percaya, tidak pernah akan menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Dalam bacaan yang pertama, Rasul Paulus mengenang bagaimana ia mewartakan Injil dengan kerja keras, bukan demi keuntungan pribadi, melainkan supaya jemaat sungguh-sungguh menerima sabda Allah, bukan sabda manusia. Paulus yakin bahwa sabda Allah yang mereka terima itu bekerja dengan kuasa di dalam hati mereka. Sementara itu dalam Injil, Tuhan Yesus menegur keras orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hidupnya hanya seperti kubur yang dilabur putih. Tampak indah di luar tapi busuk di dalam. Mereka terlihat saleh tetapi hatinya penuh kemunafikan. Saudara-saudariku dikasihi Tuhan, Santa Monica mengajarkan kita bahwa doa yang lahir dari hati yang bersih, tulus, dan penuh kasih memiliki kekuatan besar. Ia tidak sibuk tampil saleh di depan orang tetapi sungguh-sungguh bersandar pada Allah. Dan Yesus menegur orang-orang Farisi agar kita mesti berwaspada. Jangan sampai hidup kita hanya berhenti pada tampilan rohani luaran saja. Orang bisa menganggap kita baik, tetapi Tuhan melihat hati. Justru dari hati yang penuh kasih dan kejujuranlah iman itu bekerja, sebagaimana Paulus saksikan dalam jemaat Tesalonika. Saudara-saudariku dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa di dalam keluarga, di KUB, di lingkungan, di stasi, di paroki, dan dalam masyarakat, kita dipanggil untuk menjadi saksi doa yang hidup seperti Santa Monica. Mungkin kita tidak bisa mengubah orang dengan kata-kata, tetapi kita bisa mengubah situasi dengan doa, dengan kesabaran dan dengan ketekunan dalam kasih. Santa Monica menunjukkan bahwa doa yang setia mampu membuka jalan rahmat Tuhan dalam hidup orang lain, juga dalam diri kita. Maka marilah kita membersihkan hati kita dari kemunafikan, memperdalam doa kita dengan kasih yang murni, dan menjadi saksi iman yang sederhana, namun sungguh-sungguh nyata. Amin. Tuhan bersamamu. Semua kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.